Lagi di interaksi, ngobrol santai penuh makna. Kali ini nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di episode 9. Kali ini kita bakalan ngomongin seputar ruang kreativitas tanpa batas antara ilustrasi dan teknologi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, lagi-lagi dari program studi Desain Komunikasi Visual, Bapak Iwan. Selamat sore Bapak Iwan. Selamat sore Mbak Dati, selamat sore semuanya. Fans-fansnya Pak Iwan nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang melihat podcast ini, mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Iwan, mungkin bisa dikenalkan dulu. Perkenalan Pak Iwan. Oke, ya selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Biasa dipanggil Pak Iwan, dan saat ini saya sebagai dosen di program studi Desain Komunikasi Visual di Universitas Bhinneka Nusantara. Oke, boleh kita mundur flashback dikit ke belakang, mungkin background pendidikan Pak Iwan, mungkin mulai dari SMA kali ya, mungkin ada adik-adik SMA atau SMA kita ini yang tertarik masuk DKV mungkin, terus kita ke S1-nya Pak Iwan ke di mana, terus S2 Pak Iwan di mana? Ya, kalau background dari pendidikan, sebenarnya saya dari S1 di pendidikan seni rupa di UM waktu itu, kemudian juga setelah itu langsung melanjut di program magister pendidikan seni budaya di UNESA, dan masih mengambil jurusan yang sama seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara soal passion di bidang ilustrasi, sebenarnya dari kecil memang suka menggambar ya. Jadi umur 4 tahun saya sudah mulai menggambar dan suka berimajinasi. Suka menggambar ya robot-robot atau mungkin kemudian kartun-kartun yang mungkin lagi hype pada saat itu gitu ya. Kemudian waktu SD, ini cerita yang menarik nih ya. Waktu SD dulu saya sempat jualan gambar, Mbak. Ya, jualan gambar. SD. Jadi waktu SD, betul. Jadi pada waktu itu saya buka commission di satu kelas itu. Jadi teman-teman yang mau menggambar, yang mau dapat kado gambar ya bisa ke saya. Waktu itu harganya berapa ya? Sekitar 200 perak kalau nggak salah. 200 ya, tapi pada zaman itu memang sudah sangat besar sekali ya 200 perak ya pada zaman SD waktu itu. Kemudian saya lulus dari program magister di tahun 2014, dan saat itu saya tidak langsung masuk ke dunia pendidikan. Saat itu saya masih aktif di freelancing ya, di commission baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan waktu itu memang cukup ramai ya. Dan pada saat 2018 saya memutuskan untuk masuk ke dunia akademisi karena memang background saya sendiri dari pendidikan. Nah, tertarik sama yang udah mulai SD nih, udah mulai berbisnis ya. Kalau boleh tahu dulu gambarnya apa sih yang dijual nih Pak Iwan? Kok bisa teman-teman tuh tertarik? Mungkin kalau gambar sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, gambar-gambar yang memang lagi hype pada zaman itu seperti kartun-kartun Doraemon, kemudian Dragon Ball ya, kemudian juga gambar-gambar yang ya istilahnya sangat anak-anak lah seperti itu. Itu yang mungkin sama teman-teman waktu itu ya sangat digemari ya. Jadi saya manfaatkan momen itu untuk istilahnya mencari cuan pada saat itu. Gitu. Terus nih kalau kita lihat ke Instagramnya Pak Iwan, boleh nggak sih ditunjukin salah satu karya ilustrasinya Pak Iwan yang menurut Pak Iwan tuh punya banyak cerita di dalamnya? Bisa ditunjukin mungkin? Oke, sebentar ya. Saya coba buka Instagram. Bisa di zoom nggak ya Mas ya? Ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek IG saya aja ya. Di @iwanewalkart ya. Nanti teman-teman bisa lihat beberapa portofolio saya di situ. Mana ya? Ini dia. Ya, ini saya tunjukkan ke kamera ya? Kamera. Banyak banget, tapi ini karena kita tagnya ilustrasi dan teknologi, ini salah satu yang pakai apa nih Pak Iwan kalau boleh tahu? Ini kebetulan untuk softwarenya saya menggunakan Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop. Kelihatan, bisa di zoom lagi, kasih tahu ke penonton deh Pak Iwan. Kalau teman-teman tahu, ini salah satu kartun yang sangat terkenal pada zamannya ya. Apa itu? Dragon Ball ya? Iya, ini kebetulan karakter utama ya dari film Dragon Ball, yaitu Son Goku ya. Son Goku. Gitu. Keren. Itu pakai Adobe Photoshop waktu itu. Adobe Photoshop. Photoshop CS3 waktu itu ya. Kira-kira kapan itu gambar dibikin Pak? Kalau tidak salah ini sekitar tahun berapa ya? Tahun 2008
2015 kayaknya ya. 2015. Karya sangat lama sekali, cuma ini menjadi karya favorit karena saya termasuk salah satu penggemar Dragon Ball ya. Dan terutama Son Goku-nya sebagai pemeran utama, dan itu sangat menginspirasi bagi anak-anak pada zaman itu gitu. Dan itu sampai sekarang pun saya juga masih sangat mengidolakan sosok Son Goku ini seperti itu. Kalau bisa teman-teman lihat nih di Instagramnya Pak Iwan, itu banyak banget ilustrasi wajah yang kalau aku lihat nih, ini kayaknya foto deh, ya, foto hitam putih. Kalau boleh tahu Pak Iwan mulai belajar ilustrasi, terus bagaimana bisa menggambar wajah manusia secara presisi nih sampai benar-benar mirip tuh sejak kapan dan gimana sih Pak caranya? Nah ini menarik nih sebenarnya. Kalau kita tarik ke belakang, dulu saya pertama kali, karena kan saya merupakan mahasiswa dari pendidikan seni rupa ya, di mana waktu itu memang karya-karya saya, portofolio saya lebih banyak di seni lukis ya, seni rupa ya. Kita pakai cat dan pensil warna dan sebagainya. Kemudian mulai tertarik ke dunia ilustrasi itu mulai ketika saya sudah masuk ke skripsi waktu itu. Nah, di situ kan kebetulan judul yang saya ambil adalah pengembangan komik ya, pengembangan komik untuk mengenalkan filosofi waktu itu, filosofi batik ya terhadap generasi muda. Dan di saat itulah momen saya belajar ilustrasi sekaligus berkenalan dengan yang namanya teknologi. Gitu. Jadi proses untuk membuat gambar ini saya menggunakan waktu itu ada namanya pentablet ya. Kalau dulu yang terkenal itu adalah Wacom ya, mungkin teman-teman yang menyaksikan saya ini tahu merek Wacom ya, itu merek yang sangat terkenal pada zaman itu. Tapi dari segi harga memang cukup mahal ya. Jadi saya coba nyari mungkin beberapa tools yang secara kualitas atau mungkin secara fitur tidak jauh beda tapi harganya lebih ekonomis. Waktu itu ketemu yang namanya Genius ya. Mungkin bentuknya tidak sekompak Wacom pada saat itu, tapi mungkin sebesar laptop ya, tapi secara fungsi masih sama. Itu awal mula saya beralih dari yang konvensional, dari yang menggambar secara manual, beralih ke digital waktu itu. Kalau dari Pak Iwan sendiri lebih prefer melukis konvensional atau digital nih? Kalau saat ini sebenarnya, nah ini juga salah satu cerita yang menarik ya. Jadi semenjak saya tahun 2012, semenjak saya beralih ke digital, nah waktu itu saya sempat mencapai titik jenuh ya. Akhirnya saya mencoba kembali lagi menggunakan teknik manual ya. Jadi waktu itu belajar menggambar portrait, dan sebelumnya saya memang anti sekali dengan portrait gitu. Dulu saya nggak pernah menyangka saya bisa menggambar sedetail itu dan semirip itu dengan wajah manusia. Cuma karena saya terus berlatih, saya nyoba-nyoba. Kemudian waktu itu juga eranya Instagram, banyak sekali para ilustrator atau para seniman gambar yang jadi inspirasi buat saya, dan saya belajar dari situ. Di tahun 2000 berapa ya waktu itu? 2017-2018. Ya, kurang dari 10 tahun terakhir saya coba mendalami yang namanya teknik manual. Dan beberapa kolega juga merespon baik gitu ya. Oh ternyata saya juga mampu ternyata melukis wajah seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih jalan dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya ada komisi dari luar, kadang mereka mintanya manual ya. Kadang juga ada yang mereka mintanya ilustrasi digital seperti itu. Kalau secara teknis nih Pak Iwan, lebih sulit mana sih untuk ilustrasi? Apa konvensional atau digital? Digital. Kalau dikatakan sulit sebenarnya dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Mbak ya. Artinya kalau sebenarnya tergantung kebiasaan sih sebenarnya. Ada yang memang dari awal terbiasa digital, kemudian ketika beralih ke manual itu mereka akan kaku ya seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya ya, dari awal sudah biasa digital kembali ke manual, nah itu biasanya gambarnya sudah mulai agak kaku, biasanya muscle memorinya udah beda gitu ya, seperti itu. Dan mungkin yang bisa saya tarik perbedaannya adalah ke aspek toleransi sebenarnya. Nah kalau kita menggambar manual itu
kita sangat tidak mentoleransi yang namanya kesalahan. Ya, karena kalau salah ya pasti kita gambar ulang dong. Oke. Ya, tapi kalau digital kita lebih leluasa di situ. Toleransinya adalah meskipun salah, ya kita bisa mengulang lagi ya. Ada satu tombol sakti namanya Ctrl Z ya. Jadi kalau misalnya salah bisa langsung diganti ya. Jadi benar-benar kita sebagai ilustrator jadi lebih terfasilitasi untuk itu. Jadi untuk menghasilkan karya yang bagus itu lebih terfasilitasi dengan adanya teknologi. Oke, mungkin Pak Iwan bisa nyapa teman-teman kita yang udah join. Ada Alina dari IG, Bu Paulina, ilustrasinya keren, dipuji tuh Pak. Terima kasih. Terus ada dari teman kita di TikTok, ya, KHRSMU, halo juga. Halo, ya. Ini namanya siapa? Dari mana dia? KHRS. Halo, mahasiswanya Pak Iwan kah? Oh ya, semoga mahasiswa saya ya. Iya. Ya, teman-teman mahasiswa agak rajin stalking saya biasanya. Oh iya, dosen keren ya. Oke Pak Iwan, terus kita move lagi. Kalau misalnya soal digital nih ya Pak Iwan, apa ada tren baru nggak sih Pak seputar ilustrasi di dunia digital sekarang, di era digital? Oke, kalau kita bicara soal tren baru, sebenarnya ya namanya teknologi kan terus berkembang ya. Pasti juga ilustrasi juga akan terus menyesuaikan. Kalau dulu ya kembali lagi, kalau dulu sekarang kita menggambar secara manual atau konvensional, sekarang kita beralih ke digital, dan mungkin sekarang lebih ke pemanfaatan dari ilustrasi itu sendiri ya. Kalau dulu ilustrasi hanya sebatas kita yang menggambar ekspresif atau kebutuhan untuk berekspresi, sekarang kebutuhan ilustrasi sudah bisa digunakan di berbagai macam rumpun ilmu, biasanya untuk kebutuhan branding, biasanya untuk kebutuhan yang terbaru ini yang lagi hype adalah kebutuhan imersif ya. Nah, ilustrasi juga bisa punya peran di situ. Termasuk juga film pun juga beberapa tahapan seperti storyboard ataupun mungkin dalam film itu sendiri pun juga masih memanfaatkan ilustrasi seperti itu. Oke, terus kalau boleh aku tarik lagi ke belakang, ini kan Pak Iwan kayak karya-karya itu banyak yang realis ya, bener ya Pak ya? Kalau yang mirip orang tuh realis ya, bener ya? Nggak salah ya, awam. Terus kan ada berbagai macam jenis gambar yang lain, kayak karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Itu apa Pak Iwan menguasai semua gambar itu kah? Atau memang aku hanya ingin mendalami yang realis aja? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya dari dulu saya tidak membatasi diri saya untuk fokus di salah satu style saja. Biasanya kan orang kan agar dia punya ciri khas, dia akan mendalami style itu. Kalau saya pribadi sampai sekarang saya masih mencoba bereksplorasi, termasuk juga dulu sebenarnya saya lebih ke ilustrasi kartun, karikatur sebelum terjun ke dunia realis sebenarnya. Nah, termasuk di beberapa karya skripsi maupun karya tesis saya pun juga sebenarnya masih mengadaptasi style-style kartun gitu. Dan ya di tahun 2015 itu tadi atau 2016an baru mendalami yang namanya style realisme seperti itu. Oke, terus sekarang karena kita di era teknologi yang berkembang pesat ya Pak Iwan, ada yang namanya AI nih. Betul ya. Itu marak banget mungkin beberapa waktu yang lalu ya, yang namanya foto AI, kan kita tinggal upload foto, terus kita bisa request apa saja nih. Mau dibikin gambar yang realis atau yang kartun. Menurut Pak Iwan sebagai seniman ya dan akademisi di bidang seni, khususnya di ilustrasi nih, ilustrator ya. Itu apa sih Pak? Maksudnya komennya Pak Iwan soal teknologi AI ini? Iya. Kalau kita bicara soal AI sebenarnya kita tidak bisa membendung ya, artinya kita tetap akan mengalami yang namanya perkembangan teknologi termasuk AI tadi. Dan sejauh ini memang AI itu bagi saya pribadi sudah sangat membantu ya, terutama dalam proses kreatifnya. Biasanya kalau dulu kita mencari ide ataupun mungkin brainstorming kita butuh waktu berjam-jam, sekarang dengan adanya AI yang menjadi teman diskusi, ya mungkin 5-30 menit kita sudah punya ide dan siap dieksekusi seperti itu. Itu dari aspek idenya. Termasuk dari efisiensi pun juga sama ya. Kalau dulu ketika saya sebelum ada AI menggambar itu bisa sampai 5-10 jam untuk satu karya. Sekarang ya mungkin sekitar 2-3 jam itu sudah selesai gitu ya.
Selain dengan bantuan tools yang juga sekarang sudah cukup canggih ya, di Adobe Photoshop pun juga sekarang sudah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi bagi saya itu sangat-sangat membantu dalam proses kerja. Nah, cuman ya ini mungkin sebagai unpopular opinion ya. Iya. Ada kecenderungan bahwasanya ketika seni atau mungkin karya itu sudah masuk dalam wilayah komoditas, maka salah satu potensi yang muncul adalah value-nya akan turun seperti itu. Nah, salah satu contoh misalnya batik, mungkin tahu batik ya? Oke, tahu. Nah, kenapa batik tulis itu mahal? Ya karena prosesnya handmade ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ketika batik itu sudah mengalami proses teknologi, kemudian bisa diproduksi secara massal, dan maka harganya akan terjun bebas ya, dan orang akan menghargai kerja keras dalam arti karya-karya yang sifatnya dibuat dengan cara handmade. Nah, ini pun akan bisa terjadi di dunia ilustrasi. Oke. Kalau sekarang kan orang bikin gambar hanya modal prompt, tiba-tiba langsung dalam hitungan detik gambar itu sudah jadi ya. Nah, jadi bisa apa namanya, menurut saya bisa ada kemungkinan bahwasanya nanti nilai dari karya ilustrasi itu pun juga akan turun, dan pada akhirnya orang akan menghargai gambar-gambar yang sifatnya handmade atau dibuat menggunakan konvensional itu tadi gitu ya. Itu merupakan satu kecenderungan yang mungkin menurut saya patut dipertimbangkan di masa depan gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku tarik kesimpulan dari jawaban Pak Iwan tadi, yang membedakan, yang membuat nilai plus dari ilustrator harus punya ide ya Pak? Betul, ide itu yang utama. Kalau misalnya idenya tidak bisa tercurahkan di prompt dengan baik, karyanya pun nggak bisa sebagus apa yang diinginkan, betul kan? Iya, betul. Karena gini Mbak Dati, apa namanya, sejauh yang saya alami ketika memanfaatkan AI itu kan, saya mencoba berdiskusi dengan AI, kemudian memerintahkan AI untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan permintaan saya, dan ya hampir dari prosesnya itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita cuma mencari gambar-gambar yang sifatnya eksplorasi ya pasti AI bisa ya, tapi kalau yang spesifik sejauh ini AI masih belum bisa ke arah situ. Jadi tetap untuk finishing maupun eksekusi akhirnya tetap dari saya pribadi. Oke, jadi poinnya di AI ini belum bisa mengalahkan imajinasi kita ya, betul, Pak Iwan. Iya. Selain itu, skill apa sih yang dibutuhin teman-teman ini supaya dia itu tetap bisa survive di era digital ini? Kalau skill yang harus dimiliki teman-teman mahasiswa ya terutama ya. Iya. Yang pertama, hard skill itu pasti ya. Jadi kemampuan mereka menggunakan teknologi itu menjadi salah satu harga mati ya untuk mereka kuasai. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah soft skill ya. Ya bisa berupa critical thinking, kemudian kemampuan kolaborasi, ya, kemampuan public speaking, kemampuan manajemen waktu, dan justru itu yang sangat dibutuhkan di industri saat ini gitu. Karena apalagi dengan adanya AI dan hidup atau mungkin karya-karya itu sudah mulai terotomasi ya, jadi banyak teman-teman yang merasa memanfaatkan teknologi itu sudah cukup dengan mengetik prompt, ya karyanya sudah jadi tanpa ada proses kurasi, tanpa ada proses tindak lanjut ya. Itu menurut saya lebih bahaya. Jadi kalau bisa yang namanya critical thinking itu harus tetap dihidupkan bagi teman-teman mahasiswa. Oke. Pak Iwan sebagai dosen nih aku penasaran. Ya, gimana? Kan ada mata kuliah ilustrasi nih Pak. Betul. Oke. Gimana sih Pak Iwan tahu di mana karya yang hasil AI dan karya yang benar-benar anak itu build dari nol? Untuk karya semacam itu, karena kan dalam mata kuliah ilustrasi kan yang memang berbasis project ya, artinya dari awal kita sudah mengawal proses kreatifnya ya. Mulai dari ide, kemudian eksekusi, kemudian bagaimana mereka melakukan proses kreatifnya, bagaimana mereka konsultasi, ada perbaikan, sebenarnya dari situ sudah bisa sih. Dan ya satu lagi sebenarnya yang paling mudah adalah mereka harus menyertakan yang namanya file mentahnya gitu. Jadi kita tahu mana yang gambar hasil jadi, mana yang memang dari awal dia sudah melalui proses yang sesuai ya, seperti itu.
Oke. Kemudian di era teknologi ini, menurut Pak Iwan dan teman-teman mahasiswa ini merupakan hal yang menarik yang bisa membantu mereka atau justru menjadi halangan nih buat mereka berkarya? Dengan adanya Teknologi ini. Kalau di zaman sekarang, ya karena memang teman-teman sekarang masuk generasi digital native ya, karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi, terutama teknologi digital, dan mindset mereka dari awal memang sudah terbentuk seperti itu. Saya kira itu menjadi hal yang menurut saya sangat mempermudah ya dibanding zaman kita dulu ya. Nah, memanfaatkan teknologi yang serba instan, kemudian serba otomasi, sekarang itu sebenarnya menjadi salah satu senjata yang luar biasa yang bisa teman-teman maksimalkan. Gitu. Oke. Kira-kira Pak Iwan punya nggak sih kayak idola di bidang ilustrasi ini? Dari luar negeri atau? Boleh deh dua-duanya ya. Kalau luar negeri siapa? Kalau di luar negeri saya lupa namanya. Dia seorang ilustrator dari Amerika. Dia juga salah satu yang andil dalam membuat salah satu naskah komik Marvel ya. Saya lupa namanya. Itu karyanya yang benar-benar menginspirasi saya dari awal. Gitu. Baik dari goresannya maupun dari anatominya. Dari awal saya terinspirasi dari karya-karya beliau gitu. Tapi saya lupa namanya. Kalau di Indonesia itu ada namanya Mas Ardian Syaf ya. Mas Ardian Syaf itu salah satu komikus juga ya. Dia sempat mengerjakan proyek-proyek dari DC ya. Dia inker dari Jawa Timur yang saya nggak tahu sampai sekarang beliau masih aktif atau tidak ya. Tapi karya-karya beliau itu cukup menginspirasi saya ya. Kemudian juga ada Mas Sweta Kartika. Mas Sweta Kartika itu seorang komikus yang sekarang lagi naik daun ya. Karyanya sudah diminati oleh bukan hanya dari dalam negeri saja tapi juga sudah luar negeri. Dan menurut saya dia bisa menggambarkan ilustrasi sekaligus dia bisa menggambarkan cerita dengan sangat luar biasa. Oke. Ini agak melenceng dikit. Iya, gimana? Tahu itu kan apa yang AA drawing? Oh ya, AA drawing ya sempat viral ya. Oke, sempat viral. Menurut Pak Iwan, apakah semua karya itu harus indah? Pada tataran tertentu ya. Ya kalau misalnya memang dari awal yang dikejar adalah aspek keindahan ya memang harus indah ya. Tapi kalau kasusnya adalah untuk sebagai ekspresi ya sebenarnya indah itu bukan harga mati ya. Yang penting semua tergantung ekspresi kita, mau jelek mau gimana ya. Yang penting saya sudah bisa meluapkan apa yang saya resahkan dan untungnya itu menghibur. Nah itu menjadi salah satu nilai plus lagi ya gitu. Ya ini saya juga salah satu fans dari AA drawing ya. Lucu ya. Semua orang ganteng maupun orang jelek semua jadi kunyit. Ya maaf. Coba. Ya sampai tadi penilaian seputar karya ilustrasi ini dia tuh dianggap berhasil itu jika apa? Oke. Kalau kita bicara soal term ilustrasi sendiri pun sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan informasi secara visual ya. Seperti itu. Dan dari term itu pun sebenarnya spektrumnya sangat luas sekali gitu ya. Dan pada akhirnya juga foto masuk di situ, kemudian video masuk di situ, animasi masuk di situ. Jadi ilustrasi sebagai konsep itu maknanya sangat luas sekali. Tapi kalau ilustrasi sebagai gambar ya mungkin yang kita pahami sekarang ya, gambar ilustrasi, gambar dua dimensi seperti itu. Dan sejauh teman-teman bisa menginformasikan atau bisa mendelivery pesan visual dengan baik, itu menurut saya sudah menjadi indikator keberhasilan dalam menggambar. Terlepas dari tekniknya yang menurut saya masih perlu perbaikan atau dan sebagainya. Yang penting bagaimana mereka bisa mendelivery pesan itu sudah jadi hal yang saya sudah berhasil gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Mas bukan pertanyaan. Apa itu? Nah, kayaknya spidolnya habis deh. Dari Sobat DKV mu. Ada ya? Sobat DKV. Bima ngajak bimbingan. Ini Bima mahasiswa 2022 ya? Oh, Bima ngajak bimbingan, Pak.
Oh iya, kebetulan Mas Bima ini sekarang ambil tugas akhir ya. Oh, okay. Kebetulan yang diambil ada seni tradisi dan kebetulan saya pribadi sebagai pembimbingnya ya. Iya. Ya mungkin nanti Mas Bima setelah ini kita bisa lanjut bimbingan ya. Bentar ya Mas Bima ya. Oke. Terus ada Mulia, apa itu? Mantap Jaya, mantap Jaya selalu stikiku. Okay. Mas udah berubah nama ya jadi Ubinus. Oke. Terus kadang ada pameran nih setiap kita pameran. Nah sebagai orang seni nih Pak Iwan, gimana sih sebenarnya caranya kita menikmati karya seni? Menikmati karya seni, sebenarnya tidak ada tolak ukur yang pasti ya untuk menikmati sebuah karya seni. Kadang bagus menurut saya dengan bagus menurut Mbak Dati pun pasti berbeda. Indah menurut saya dengan menurut Mbak Dati pasti berbeda. Semua tergantung bagaimana kita menilai karya tersebut, bagaimana karya tersebut bisa relate ataupun mungkin punya keterkaitan emosi dengan kita. Itu sebenarnya yang sangat mempengaruhi penilaian kita terhadap karya gitu ya. Oke. Itu kalau dari sisi konten. Kalau dari sisi teknisnya sebenarnya mungkin dari kasat mata sudah terlihat bagaimana karya yang dengan proporsi yang bagus, mana karya dengan pewarnaan yang bagus. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat seperti itu. Sudah bisa dinilai ya. Berarti saat Pak Iwan sebagai akademisi menilai karya mahasiswa nih, berarti apakah hanya hasil akhir yang dilihat? Kan hasil akhir kan semua karya nggak ada yang jelek dong Pak, pasti semuanya bagus. Apa prosesnya Pak Iwan menilai karya mahasiswa ini? Dari hasil akhirnya kah? Atau dari modalnya yang paling gede nih? Ini mahal nih, makanya bagus. Atau memang nggak perlu mahal, tapi dari prosesnya yang sesimpel itu bisa menghasilkan karya yang bagus? Iya, kalau saya pribadi sebenarnya saya selain menilai hasil akhir, saya juga menilai prosesnya ya. Saya bisa melihat bagaimana mahasiswa yang dari awal dia prosesnya asal-asalan, asal jadi, dengan mahasiswa yang dari awal dia sudah benar-benar concern di situ ya, mulai dari menggali ide, kemudian dia mengeksekusinya sampai hasil akhir. Itu juga jadi salah satu penilaian di mata kuliah ilustrasi terutama ya. Dan ya saya melihat dari itu sih sebenarnya secara garis besarnya. Ada juga kadang dari awal itu karyanya dari segi ide biasa aja, tapi eksekusinya matang. Nah itu juga jadi persoalan, jadi pertimbangan penilaian juga pada akhirnya. Oke, boleh kasih tahu nggak Pak contoh yang idenya saya biasa aja simpel nih, tapi eksekusinya kayak wah ternyata jadinya kayak luar biasa nih. Apa itu? Salah satu karya mahasiswa yang mana nih? Ya jadi ya nanti takutnya sebut nama ya. Oh nggak usah nama deh. Ini ya. Apa itu tentang apa awal konsepnya? Terus kenapa Pak Iwan kok tertarik? Wah ternyata bagus ya jadinya. Tahun berapa ya? Jadi saya ada sempat mahasiswa yang mungkin idenya biasa aja di awal, tapi ketika dieksekusi dan saya lihat memang anak itu punya potensi seperti itu. Dari segi teknikal, kemudian dari dia mengeksekusinya ternyata bagus gitu. Ada fenomena semacam itu ya. Cuma kembali lagi yang jadi penilaian salah satunya selain prosesnya adalah hasil akhirnya gitu. Dan menurut saya mahasiswa semacam itu yang perlu kita bimbing gitu. Artinya kalau misalnya dia kuat di visualisasi, sedangkan idenya ini mungkin lemah dalam tanda kutip ya kita coba bimbing di idenya gitu. Ada juga secara ide dia kuat, tapi secara eksekusi dia lemah. Nah, berarti kita bisa bimbing, kita bisa kawal di proses visualisasinya gitu. Oke, bagaimana nih perannya Prodi DKV Ubinus dalam mempersiapkan mahasiswanya ini supaya dia bisa matang lah di dunia ilustrasi dan dalam teknologi ini? Oke, sejauh ini peran dari program studi terutama itu sudah sangat membantu ya, terutama di kurikulum kita saat ini kan ada mata kuliah ilustrasi ya, dimana mata kuliah itu pun juga sebenarnya sudah berbasis project atau project based learning ya, dan artinya di situ mahasiswa bukan hanya bikin karya, tetapi bagaimana karya itu bisa bermanfaat. Ya, entah untuk sektor pariwisata, kesenian dan lain-lain. Jadi mereka saya libatkan untuk kegiatan project dan tentunya project yang juga melibatkan kemampuan ilustrasi itu sendiri ya. Mereka bikin maskotnya, mereka bikin kartun dari tariannya misalnya seperti itu. Dan itu menurut saya salah satu
bentuk pembelajaran yang menurut saya sangat membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilustrasi. Oke. Terus apa nih yang membedain ilustrasi di UBINUS ini dengan di kampus lain? Iya, karena di UBINUS ini kan memang DNA-nya DNA digital ya. Jadi memang dari awal kemampuan ilustrasi mereka di bidang digital itu sudah sangat dibentuk dari awal, sehingga ketika mereka mengikuti perubahan teknologi, mereka nggak kaget ya. Karena mereka sebelumnya sudah punya bekal membuat ilustrasi digital. Ketika ada software ataupun tools terbaru, mereka hanya ngikuti aja gitu. Apalagi kan kalau kita lihat landscape industri ke depan pasti arahnya ke digitalisasi ya. Jadi mereka punya bekal yang mungkin menurut saya akan lebih siap dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Oke, siap. Tadi kan ada dua jenis mahasiswa nih Pak, yang dia kuat di ide tapi di visualnya ya Pak. Visualnya lemah. Dan ada juga yang ternyata di idenya lemah tapi visualnya baik. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak project atau lomba di luar sana nih seputar ilustrasi yang akhirnya mengkolaborasikan ini menjadi satu tim, ataukah perseorangan yang berhasil tembus di proyek atau bisa tembus di internasional? Di UBINUS ya? Iya, di UBINUS. Dulu sempat ada, tapi ini sifatnya kompetisi. Ya. Dulu itu kalau nggak salah ada nama timnya Elangnesia ya. Dia sempat menjuarai salah satu lomba poster di tingkat internasional waktu itu. Nah, kalau saya lihat dari komposisi timnya sih memang ada yang kuat di konsep, ada yang kuat di visualisasi. Nah, ketika mereka kolaborasi, ini menjadi satu tim yang menurut saya tim yang dalam tanda kutip tim yang sempurna ya. Jadi yang satu support ide, yang satu support visualisasi. Seperti itu. Elangnesia ya. Elangnesia, mungkin teman-teman Elangnesia di sini Fahmi juga nonton. Fahmi ya. Oke, mungkin ini ada Pak Zaki join. Pak Iwan mungkin mau menyapa Pak Zaki. Halo Pak Zaki, gimana kabar studinya? Oke, selamat sore Pak Zaki. Kemudian menurut Pak Iwan nih, lihat dari perkembangan AI di era digital ini, terus ilustrasi tadi, itu kira-kira Pak Iwan bisa memetakan nggak arah dari perkembangan ilustrasi saat ini itu akan ke arah mana? Ya, jujur kalau dari si pribadi tidak bisa membayangkan ya untuk ilustrasi ini arahnya kemana. Karena kita tahu bahwasanya kalau dulu kan perkembangan ilmu pengetahuan kan baru kita rasakan manfaatnya 5-10 tahun terakhir ya, baru kita rasakan manfaat. Kalau sekarang kan bahkan dalam hitungan hari pun juga ada update terus ya, update teknologi, kemudian update tools baru. Kalau di ilustrasi sebenarnya ya karena ilustrasi itu adalah konsep, dia bisa berintegrasi ke berbagai macam keilmuan gitu. Contohnya? Mungkin secara teknikal dia akan mengikuti proses pengembangan teknologi, namun secara konsep dia juga akan berintegrasi dengan berbagai macam keilmuan seperti yang saya sampaikan tadi di bidang immersive media, kemudian di bidang branding terutama, ataupun mungkin di bidang film ya. Mungkin kalau Mbak Dati tahu filmnya Spider-Verse ya, yang menggabungkan karakter animasi 2 dimensi dengan film dengan realis ya. Nah itu salah satu bentuk penggunaan teknologi, penggunaan ilustrasi di zaman saat ini, dan saya rasa itu akan terus berkembang ke depannya. Oke, jadi kalau menurut Pak Iwan nih, ke depannya kayak profesi ilustrator, profesi ilustrator itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya juga nyambung dari jawaban saya sebelumnya ya. Memang sebagai seorang ilustrator kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa close minded ya. Kita harus tetap terbuka terhadap perkembangan zaman ya, terutama dengan otomasi AI ya. Jadi jangan sampai memandang AI itu sebagai kompetitor ya. Justru kita melihatnya sebagai teman diskusi ya, teman untuk berkarya seperti itu. Dan saya rasa itu menjadi salah satu hal yang paling bijak bagi kita seorang ilustrator untuk selalu bisa berakselerasi dan berteman dengan teknologi. Oke, berarti apa nih yang bisa menjadi jiwanya ilustrator di tengah-tengah
AI yang semakin canggih nih? Kayak prinsip Illustrator itu apa sih, Pak? Prinsip ilustrasi. Nah, kalau kita bicara soal prinsip ilustrasi, sebenarnya bagaimana kemampuan kita mendelivery pesan, itu yang paling penting. Ya, mendelivery emosi, mendelivery imajinasi, itu yang sebenarnya yang sampai sekarang pun AI masih belum bisa mengakomodasi itu. Gitu. Jadi kita sebagai ilustrator, ya tugas kita adalah bagaimana emosi maupun informasi itu benar-benar bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin secara teknikal bisa dibantu dengan AI, tapi untuk membubuhi yang namanya emosi tadi ya harus dari kita sendiri, dan itu menurut saya yang tidak bisa tergantikan oleh AI sejauh ini gitu. Oke, ini pertanyaannya agak privasi nih Pak. Iya, gimana boleh. Oke, mungkin sekarang kan Pak Iwan ini berprofesi sebagai akademisi. Mungkin aku boleh tanya nggak Pak Iwan, untuk kedepannya nih, kan kalau kita lihat nih, kalau aku pribadi atau teman-teman di luar sana melihat karyanya Pak Iwan ini luar biasa banget kan, sayang gitu kalau tidak diteruskan. Nah, kedepannya Pak Iwan akan tetap menjadi akademisi ataukah akan menjadi ilustrator suatu hari nanti? Oke. Ya. Atau berjalan dua-duanya? Ya, kalau ya sejauh ini sih masih berjalan dua-duanya ya. Jadi artinya gini, kita bukan hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai sebagai tauladan ya. Artinya jangan sampai kita mengajarkan ilustrasi tapi kita nggak bisa gambar ya. Ya kita harus jadi role model dulu dong. Ini loh ilustrasi yang bagus, sehingga itu bisa jadi contoh nyata buat mahasiswa. Oke, mungkin ada nggak sih Pak kayak rencana kalau misalnya nih mungkin sekarang masih di sosial media menyimpan karya-karya Pak Iwan, ada nggak sih rencana kayak punya galeri khusus nih Pak Iwan untuk karya-karyanya Pak Iwan nanti? Iya, sebenarnya ini menjadi salah satu mimpi juga ya dari dulu ya, punya studio khusus. Mungkin sejauh ini masih saya sendiri yang mengelola. Jadi mungkin kedepannya ketika mungkin diberi kesempatan untuk berkembang, saya punya mimpi untuk membuat studio yang dimana di situ studio yang berisi teman-teman yang memang dia punya passion di dunia ilustrasi maupun desain grafis secara umum. Oke, berarti tidak hanya konvensional aja, tapi juga digital ya Pak Iwan. Iya. Oke, mungkin menutup obrolan kita sore ini Pak Iwan, pesan-pesan buat anak muda atau calon mahasiswa yang suka gambar nih dan ingin berkembang di dunia kreatif. Ya, pesan saya sih sebenarnya ya terus belajar ya, terus teman-teman bisa meningkatkan hard skill maupun soft skill ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya nggak bisa gambar, itu sebenarnya omong kosong. Jadi mereka hanya kurang jam terbang aja. Jadi perbanyak terus jam terbang. Oke, ada pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari Pak Zaki. Apakah menggambar harus mengikuti tren? Sebenarnya tidak harus juga ya, karena tidak ada kewajiban kita harus mengikuti tren ya. Tren itu kan supaya karya kita lebih dinotis ya. Ketika karya kita mengikuti apa yang lagi populer ya, bisa jadi karya kita juga bisa dinotis oleh masyarakat yang memang lagi FOMO pada saat itu gitu. Oke, terus kalau misalnya kita ingin menjual karya ilustrasi itu gimana sih Pak caranya? Ya, ini proses dari benar-benar belum menjual sampai menjual, atau mungkin awalnya sudah menjual dulu tapi ingin eskalasi pasar? Mungkin sifatnya dari nol, dari yang belum pernah mencoba untuk menjual, tapi dia sudah ada keberanian lah dan punya karya. Ya, kalau kita bicara itu sebenarnya untuk di konteks sekarang ya itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Kalau di zaman dulu platform kita mungkin hanya sebatas Fiverr ya. Kalau teman-teman yang bermain di Fiverr, ada platform-platform yang lain yang sifatnya masih konvensional. Kalau sekarang kita cukup membangun portofolio kita di sosial media ataupun mungkin di Dribbble, itu salah satu platform untuk portofolio. Kemudian ada Behance ya. Nah, itu menjadi salah satu tools yang kita bisa manfaatkan untuk jualan gitu. Dan jangan lupa, yang terakhir ini, jangan lupa membangun personal branding, karena itu penting ya. Pelanggan dalam tanda kutip ya, pelanggan itu harus tahu siapa kita karakteristiknya kita di mana, seperti itu. Melalui portofolio tadi. Melalui portofolio tadi. Ada pertanyaan lagi Pak Iwan dari
Oley and Surf, aplikasi ternyaman Pak Iwan untuk menggambar ilustrasi di mana? Kalau dulu saya lebih nyaman di Photoshop ya, kemudian ada namanya Pentulsei. Nah sekarang saya beralih ke Procreate ya. Ya karena? Jadi, ya karena saya ingin mencoba aplikasi baru, karena kan saya juga baru 1 tahun terakhir beralih ke iPad ya, jadi saya masih mendalami beberapa aplikasi menggambar yang ada di iPad. Oke, berarti sekarang sedang mendalami Procreate ya Pak. Ya. Oke, sepertinya itu tadi pertanyaan-pertanyaan terakhir di sela-sela penutupan kita. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Mbak Dati. Teman-teman calon mahasiswa baru khususnya yang ingin dan tertarik seputar ilustrasi dan join di desain komunikasi visual Ubinus, jangan khawatir, kita masih ada promo uang pangkal potongan 15% hingga akhir bulan Agustus ini. Jangan lupa kunjungi website kita di www.ubinus.ac.id dan follow juga sosial media kita @Ubinus Official dan TikToknya Ubinus Official. Oke, ada lagi nih yang ini apa? NDK. Kangen dosen-dosennya, baik-baik banget. Salam dari alumni PMM 2. Oh, PMM 2, halo teman-teman ya. Halo. Di sini juga ada Mas Adam sebenarnya. Ya, Mas Adam ini ada Mas Adam kameramen. Mas Adam. Salah satu mahasiswa yang dulu sempat membantu kita di kegiatan PMM. Oke, teman-teman PMM, selamat sore. Makasih ya udah join. Oke, sekian dulu interaksi kita sore hari ini. Sampai jumpa di interaksi episode selanjutnya. See you. See you semuanya. Makasih Mbak Dati. Makasih.